visi misi Prabowo Subianto, juga termasuk gubernur kita, itu ada yang namanya hilirisasi. Di mana hilirisasi itu, bahan mentah yang ada di Kampung Mekarharjo bisa diolah menjadi bahan matang, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabib pun, selamat datang di podcast Tawayan Setiongan, program dari Kejaksaan Negeri Lampung Tengah. Bersama saya Prayoga Herianto. Pada pagi hari ini, kami Kejaksaan Negeri Lampung Tengah kedatangan kepala kampung dari Desa Mekarharjo, Kecamatan Selagai Lingga. Di samping saya ada Pak Kepala Kampung. Selamat pagi Pak Kepala Kampung. Selamat pagi. Sehat Pak? Bagaimana kabarnya Pak? Sehat, Pak. Alhamdulillah sehat. Pak Kepala Kampung, hari ini diundang ke Kejaksaan Negeri Lampung Tengah dalam rangka program Tawayan dan Setiongan, yaitu bertemakan Kampung Maju, Dana Jelas, Hukum Ramah dan Akuntabel, yang mana bertujuan untuk mengangkat keterbukaan dana desa, potensi desa, dan juga pendampingan hukum melalui program Tawayan dan Setiongan ini, Pak. Nah, sebelum kita mulai lebih dalam, boleh nggak sih Pak jelaskan kepada kami mengenai profil singkat desa atau kampung dari Mekarharjo? Siap, Pak. Baik, terima kasih sebelumnya. Iya, Pak. Yoga, izin. Nama saya Edi Purwanto, Kepala Kampung Mekarharjo, Kecamatan Selagai Lingga, Kabupaten Lampung Tengah. Sedikit saya akan menceritakan Kampung Mekarharjo ini dahulu bagian daripada Kampung Mekarharjo. Jadi pada tanggal 16 April 2015 kami definitif pemekaran, Pak, Kampung Pemekaran. Kemudian sampai dengan hari ini Kampung Mekarharjo memiliki jumlah KK 569, terdiri dari laki-laki 902, kemudian perempuan 922, dengan jumlah jiwa keseluruhan, Pak, ya, 1824. 1824 jiwa, ya Pak. Kemudian terdiri dari 6 wilayah, 6 dusun, kemudian 19 RT. Di Kampung Mekarharjo, Pak, itu ada 2 suku. Suku Jawa, ada juga Ugan. Ada 2 agama, 3 agama, cuman mayoritas di situ Muslim, ada Hindu, dan ada sekian persen saja itu Katolik. Katolik, oke. Baik. Kemudian, kalau perlu dilanjutkan, Pak, jadi di sini sebenarnya kami lengkap. Jadi mayoritas pendapatan daripada petani kita itu ya bertani, Pak, dari warga masyarakat kami. Jadi ada karyawan itu kalau yang pegawai negeri sipil itu 10 orang. Kemudian kami punya Polri, itu 1 orang. Kemudian honorer kami ada 50 orang. Nah, wira swasta atau pedagang ini, Pak, perlu kami ceritakan juga. Jadi petani itu ada 160, pedagang itu ada 165 orang. Kemudian petaninya ini 603 orang. Kemudian kami punya pensiunan, Pak. Pensiunan ini ada 3 orang. Pertukangan ini tukang bangunan, ini kami ada 40 orang. Dan yang masih belum bekerja banyak juga ini, Pak Yoga. Ini ada 657 orang. 657 orang, ya, Pak. Sedikit atau secuil tentang monografi atau geografi Kampung Mekarharjo. Kemudian berbatasan, kami sebelah timur itu berbatasan dengan Kampung Mekarharjo. Sebelah selatan berbatasan dengan Kampung Mekarharjo. Sebelah barat berbatasan dengan Kampung Mekarharjo, sebelah utara dengan Sidoarjo dan Negeri Jaya. Gitu, Pak. Jadi kalau di Jawa itu kayak Jogja, Pak, ya. Jadi ada di tengah-tengah Kampung Mekarharjo. Oh, di tengah-tengah kampung, dihimpit dengan kampung-kampung yang lain ya, Pak? Iya, Pak, karena pemekaran itu tadi. Pemekaran, Pak. Ya, Pak. Baik. Sangat detail juga ya, Pak Kepala Kampung dalam menyiapkan data-data desa, data-data kampungnya ya, Pak, ya. Nah, dari yang jumlah penduduk 1000 sekian 800. tadi, itu tadi saya dengar paling banyak adalah petani ya, Pak. Betul, Pak. Petani dan juga dominasi juga ada juga yang belum bekerja. Ya, Pak. Nah,
petani itu sebagai mata pencarian utama atau gimana Pak di Mekarharjo Pak? Terima kasih Pak. Jadi untuk petani, memang warga masyarakat kami yang lebih dari 50%, ada 80% itu kan petani kan, sumber pendapatannya ya dengan bertani Pak. Mayoritas di penduduk kami, di desa kami Mekarharjo ini, jadi dia itu berkebun Pak. Berkebun ya? Berkebun sawit. Ada juga petani jagung dan juga ada padi. Berarti potensi unggulan dari Kampung Mekarharjo itu adalah pertanian, lebih tepatnya di sawit dan jagung ya Pak? Iya Pak. Nah, ada nggak sih Pak di Kampung Mekarharjo itu seperti pariwisata atau kerajinan tangan yang dibuat oleh masyarakat Mekarharjo, atau ada hal-hal yang perlu disampaikan kepada kami? Kalau potensi di Kampung Mekarharjo Pak, jadi kalau kerajinan itu kami memang ada, itu ada 1 apa 2, tapi itu jenis mebel ya Pak. Mebel ya? Jenis mebel, pembuatan kursi, lemari, dan yang lain-lain. Kemudian kalau warga itu, ada beberapa juga warga kami yang punya usaha di situ, keripik pisang. Ada keripik pisang juga? Ada keripik pisang, ada yang bikin tahu, tempe juga ada Pak. Sebenarnya kalau berbicara potensi, harapan saya ini Pak, nggak apa-apa ya? Boleh Pak, boleh. Program daripada visi misi Prabowo Subianto, juga termasuk gubernur kita, itu ada yang namanya hilirisasi. Di mana hilirisasi itu, bahan mentah yang ada di Kampung Mekarharjo bisa diolah menjadi bahan matang Pak. Sehingga daya jualnya, nilainya akan lebih tinggi. Itu kalau harapan kami, berjalannya program hilirisasi. Oke, jadi potensi-potensi yang ada ini harapannya perlu dikelola, disupport ya Pak, supaya menjadi suatu pemicu atau katalis buat kampung itu sendiri ya Pak ya. Betul. Yang penting pengelolaannya jelas, transparan, juga pastinya harusnya akuntabel ya. Iya, melibatkan unsur masyarakat. Melibatkan unsur masyarakat. Nah, ngomong-ngomong masyarakat nih Pak. Siapa? Desa Mekarharjo atau Kampung Mekarharjo ini kan pasti ada pengelolaan dana desa ya Pak. Iya. Nah, tahun ini kira-kira berapa ya Pak total dana desa atau dana kampung yang didapatkan atau yang digunakan oleh Kampung Mekarharjo, dan juga ada nggak kira-kira dana desa dari sumber lain, pendapatan lain? Baik, terima kasih. Ini Pak, Kampung Mekarharjo ini mendapat punya pendapatan itu dari 3 ya Pak ya. Dana transfer itu dari 3. Yang pertama dana desa, yang kedua alokasi dana desa, yang ketiga bagi hasil pajak. Kami tidak punya PAD Pak. Tidak punya PAD ya? Sama sekali, 0 rupiah, kami belum punya PAD. Nah, dana desa kami Pak per 2025 itu 783.333.000 rupiah. Kami gunakan 20% ketahanan pangan, maka itu BUMDes yang mengelola. Alhamdulillah teman-teman BUMDes ini sudah mulai usaha ternak sapi Pak, pengemukan. BUMDes itu ya BUMDes. Pak? Dari dana 20% ketahanan pangan, nilainya 157 juta sekian. Kemudian kami punya 5% ini stunting Pak. 5% stunting? Ya, ini penggunaan ya, skalanya Pak ya. Kemudian operasional kampung itu ada 3%. Jadi itu kami ambil dari dana desa sesuai juknis penggunaan daripada dana desa tersebut. Kemudian ada dari alokasi dana desa atau ADK. Nah ini kami senilai 474.357.000. Ya ini ya buat siltap Pak. Siltap ya? Siltap. Kemudian kami punya pendapatan lain yang ketiga itu dari BHP, bagi hasil pajak Pak. Kami nggak banyak. Hanya 28.897.935.000. Kegunaannya untuk apa? Kami punya 2 operator. Operator ini kalau peraturan Bupati itu 1 operator 1 juta Pak. Sementara kami harus gaji 2 operator 2 juta. Secara logika 2 kali 24, 12 berarti 24 juta. Kan ya? Jadi kami di sini tinggal sisa 4 juta sekian. Nah, di sini kami peruntukkan ada istilah BPJS Ketenagakerjaan. Itu kalau nggak salah, Pak. Jadi total dana yang masuk untuk Kampung Mekarharjo per tahun 2025 senilai dari 3 sumber pendapatan, Pak ya. 1.286.000.000
Rp587.935. Mantap. Itu dana besar itu ya, Pak? Besar, nah, Pak. Dana besar itu Bapak ada nggak selaku kepala kampung menjadikan program prioritas di tahun ini harus dilaksanakan apa, yang didahulukan apa dan lain sebagainya? Jadi gini, Pak. Jadi kami dalam mengelola dana desa itu ada batasan-batasan, ada pembagian-pembagian. Jadi kalau yang 474 ADK itu selesai di perangkat, Pak ya. Oke. Maka kami tinggal mengelola 783. Ke BUMDes 157 juta. Kemudian kami punya fisik kemarin itu, Pak, kami bikin TPT dengan ketinggian 160 meter. Kenapa ini TPT? Karena kami bikin jalan baru, Pak. Kami potong sawah. Kanan kiri ini kami TPT. Tujuannya apa? Ke depan 10 atau 20 tahun ke depan anak cucu kami bisa menggunakan lahan-lahan yang ada di sini, Pak. Kalau bicara hari ini belum penting, betul. Tapi harus kita ini sebagai kepala kampung, jangan hanya sebagai operator. Iya. Tapi saya berpikir bagaimana kita ini bisa menjadi seorang konseptor. Demikian. Berarti Bapak selaku kepala kampung berpikir jauh ke depan ya, iya. Pak ya. Nah, yang Bapak pikirkan terutama pastinya masyarakat kan, Pak. Iya, masyarakat Pak. Desa Mekarharjo itu sendiri. Iya. Nah, apa Pak yang setelah Bapak lakukan, melibatkan nggak masyarakat Mekarharjo dalam pembangunan, atau apakah dalam musyawarah kampung itu masyarakat dilibatkan dan diinformasikan ketika anggaran-anggaran itu digunakan untuk apa, apa itu disampaikan nggak kepada masyarakat dengan contohnya ya Pak, seperti ada informasi atau bentuknya bagaimana supaya masyarakat mengetahui realisasi anggaran itu untuk apa aja gitu. Siap Pak. Jadi sebelum kami melaksanakan penganggaran, ada yang namanya musrenbang. Musrenbang, baik. Sebelum musrenbang kami lakukan. Jadi di awal saja di kepala kampung, Pak, 2022 bulan 10. Oke. Saya adakan musdus. Saya cari jaring asmara, jaring aspirasi masyarakat di masing-masing dusun. Jaring asmara ya Pak, ya sebutannya. Kemudian itu kami globalkan Pak ya, kami cari mana yang menjadi skala prioritas. Baik. Skala prioritas itu, maka kami akan laksanakan juga yang namanya musrenbang. Kita libatkan unsur masyarakat Pak, unsur ketokohan, pemuda, kemudian ada juga PKK, tokoh agama, dan yang lain. Nah, di sini kami bahas, Pak, kami slide. Ini loh, kami akan berdasarkan musdus yang kami dapat dari masing-masing dusun, maka kami tuangkan ke dalam RPJM. RPJM ini akan kami pecah setiap tahun, namanya RKP. Kita slide, Pak. Silakan dicek, Pak, sama peserta, musren. Kalau memang dikira di sini ketinggian, ya kita turunkan. Jadi kami libatkan. Kemudian dalam proses pengerjaan, Pak, kami selalu menggunakan warga setempat atau warga lokal. Contoh, pembangunan kami ada di dusun 1. Maka tukang, kuli, dan yang lainnya semua warga masyarakat dusun 1. Dilibatkan ya Pak ya. Kemudian kalau berbicara transparansi Pak, jadi memang kami dituntut transparansi itu. Makanya kami ada yang namanya laporan kegiatan atau banner transparansi yang kami pasang Pak. Ada bannernya ya Pak? Ada Pak. Di kepala di balai kampung atau kampung, Pak. Oh, di balai kampung aja ya Pak? Ya, itu. Nah, Bapak tadi bahas masalah transparansi itu juga penting Pak. Sebenarnya transparansi itu paling utama. Kenapa? Supaya tidak terjadinya penyimpangan. Kemudian juga masyarakat juga merasakan, oh kami dilibatkan dan juga kami mengetahui dana ini untuk apa aja, supaya kepercayaan masyarakat tetap terjaga dan juga kondusivitas juga tetap dilaksanakan kan masyarakat gitu Pak, supaya juga masyarakat juga tidak merasakan oh kami tidak dilibatkan dalam hal apapun. Jadi itu sangat penting transparansi itu Pak. Nah, dalam hal melaksanakan atau menggunakan dana anggaran desa itu Pak, kan pasti adanya pelaporan dana ya Pak. Setiap Bapak mengambil dana desa kemudian dilaporkan, baik itu sisi dari administratif maupun pelaporan fisik dan juga penggunaan aplikasi. Nah, apa Bapak sebagai kepala kampung yang menjadi kendala atau hambatan dalam pelaporan itu? Sebenarnya tidak terlalu banyak Pak ya. Tidak terlalu banyak. Kami
punya 2 operator. Tadi di awal saya sampaikan, yang pertama Siskudes, operator sistem keuangan desa. Ya, di sini setiap beliau selalu secara berkala lah Pak ya. Jadi dana yang sudah kita serap, kemudian kita kerjakan di situ selalu diupdate. Kemudian yang selanjutnya kalau kendala sebenarnya ada pada kadang-kadang itu jaringan dan server Pak. Jadi lagi-lagi jaringan dan server ya Pak? Iya, jadi kadang-kadang hampir gitu menjadi suatu permasalahan di hampir setiap kampung ya Pak? Iya. Ini perlu jadi perhatian berarti Pak ya, jaringan ini supaya informasi dan juga pelaporan itu mudah dan cepat ya Pak? Siap, seperti itu Pak. Kira-kira. Jadi hanya menjadikan kendalanya jaringan aja dan server ya Pak ya? Nah, Pak Kepala Kampung sudah tahu belum mengenai aplikasi Jaga Desa? Ya. Sudah tahu ya Pak? Sedikit tahu Pak. Nah, sedikit tahu. Nah, Pak Kepala Kampung, sebelumnya aplikasi Jaga Desa itu merupakan suatu program dari Kejaksaan yang mana itu harus diupdate secara rutin. Untuk apa? Untuk kepentingan desa itu sendiri. Nah, dalam penggunaan aplikasi Jaga Desa itu, saya lihat kan kami sebagai Kejaksaan Negeri Lampung Tengah itu monitoring dan evaluasi Pak. Itu di aplikasi Jaga Desa di Kampung Mekarharjo itu masih ada yang belum diisi. Nah, itu selain kendala jaringan, apalagi Pak yang menjadi hambatan penginputan data itu sulit dan agak terhambat? Jadi gini Pak, awal kami ditugaskan untuk mengisi jaksa Jaga Desa, kami langsung perintahkan seluruh perangkat kampung kami bagi Pak. Jadi dari dusun masing-masing. Jadi misalnya di situ kelompok taninya ada berapa, kemudian ya dan seterusnya gitu lah. Kami data memang kami ambil dari masing-masing kepala dusun. Kemudian kami duduk bersama, kami input. Ya kalau menurut saya ada beberapa poin itu mungkin gitu Pak ya. Mungkin saja data kami yang kurang lengkap itu ya karena memang kami belum dapatkan. Oh, jadi selain jaringan, data juga masih ada yang kadang belum ini ya Pak ya, belum didapatkan lengkap secara lengkap ya Pak ya. Nah, dalam pengisian aplikasi Jaga Desa itu untuk Kampung Mekarharjo itu operatornya dari mana Pak? Atau siapa yang ditugaskan untuk mengisi aplikasi Jaga Desa itu? Ataukah Bapak selaku kepala kampung atau Bapak menugaskan yang lain? Pada prinsipnya kami kerja bareng. Kerja bareng ya Pak ya? Jadi semua kasih kaur itu kami libatkan. Kalau masalah operator ya kami satu fokuskan ke SIG-NG ya Pak yang megang ini Pak. Jadi setelah kami input bareng-bareng, kemudian ketika ada kekurangan, kesalahan ini operator SIG-NG yang ngisi. Jadi ada operator sendiri untuk aplikasi Jaga Desa ya Pak ya? Masih campur Pak. Masih campur ya Pak? Ya, SIG-NG, jadi campur gitu lah ya. Satu operator menangani ya ada SIG-NG, Jaga Desa dan yang lain gitu Pak. Ya, jadi harapan kami sebagai Kejaksaan Negeri Lampung Tengah Pak, aplikasi Jaga Desa ini diupdate, diperbarui secara berkala, rutin. Apapun kegiatan yang dianggarkan melalui dana desa itu lebih baik dan lebih diutamakan, diupload dan juga diupdate. Kenapa? Jaga Desa itu sebenarnya adalah alat bantu untuk kepala kampung menjadi transparan, keterbukaan. Nah, dengan keterbukaan itu juga disupport dengan data yang sistematis dan rapi Pak. Jadi kepala-kepala kampung nanti ketika ada data apa segala macam kita tinggal bisa lihat di aplikasi Jaga Desa. Dan juga penggunaan aplikasi Jaga Desa yang diupdate secara berkala ini merupakan suatu pembuktian bahwasanya kampung itu dikelola dengan baik dan akuntabel. Nah, Kejaksaan Negeri Lampung Tengah ini pada saat ini Pak mempunyai program lagi Pak, khusus untuk dari Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, yaitu namanya Setawayan dan Setiongan Pak. Setawayan dan Setiongan itu maksudnya adalah kita saling mendengar dan kita juga saling memberikan solusi. Nah, kalau menurut Bapak, perlu nggak kira-kira Kejaksaan itu memberikan suatu kontribusi kepada masyarakat khususnya kepala kampung? Baik Pak. Jadi saya terima kasih kepedulian daripada Kejaksaan Negeri terhadap kampung supaya kampung ini bisa berjalan dengan baik dan tidak terjerat dengan permasalahan hukum. Jadi dengan adanya program Setawayan dan Setiongan ini kan produk baru bagi kami. Betul. Makanya di situ
dengan produk baru ini saya berharap betul-betul ada hubungan yang baik antara kampung dengan kejaksaan dalam rangka pembinaan terhadap kami. Kami kepala kampung ini, dasar pendidikan kami kadang-kadang memang di bawah, Pak. Pengetahuan kami di bawah. Nah, kesalahan itu bisa saja terjadi sebenarnya hanya karena ketidakketahuan atau ketidaksengajaan itu. Jadi kebodohan kami. Dengan adanya produk baru dari kejaksaan ini, Taiwan dan Taiwan ini, kami berharap ke depan kami ini lebih bisa memahami dalam rangka menjalankan ataupun menggunakan dana desa untuk membangun kampung sehingga terwujud yang namanya kesejahteraan bagi masyarakat kami, Pak. Nah, jadi menurut Bapak selaku kepala kampung jadi perlu ya Pak pendampingan itu ya Pak? Perlu, Pak. Nah, bentuk pendampingan seperti apa Pak yang Bapak selaku kepala kampung butuhkan terhadap kami Kejaksaan Negeri Lampung Tengah khususnya Pak? Apakah bentuk pelatihan atau bentuk penyuluhan atau bentuk apa yang kira-kira bisa diberikan informasinya kepada kami? Di awal saya sampaikan beberapa kalimat bahwa kami ini orang desa. Jadi dengan berpengetahuan yang terbatas, kemampuan yang terbatas. Jadi yang pertama saya harapkan ada pembinaan itu terhadap aparatur kampung. Untuk kapasitas perangkat kampung. Oke. Jadi dalam mengelola dana desa ini seperti apa, ini ada pembinaan. Kemudian setelah pembinaan ada pendampingan gitu Pak ya. Kemudian ada juga ruang konsultasi. Jadi ketika kami sudah mengalami permasalahan yang berujung buntu, kami punya solusi dengan bermitrakan dari kejaksaan ini, kami ada ruang konsultasi untuk bercakap-cakap seperti itu Pak. Nah, berarti dari yang Bapak sampaikan tadi, yang Pak Kepala Kampung harapkan adalah pelatihan dan penyuluhan sosialisasi ya Pak ya. Pembinaan. Nah, ini sesuai Pak dengan program yang Kejaksaan Negeri Lampung Tengah siapkan, yaitu Setawayan dan Siongan itu Pak. Program ini bukan untuk mencari-cari kesalahan atau menakut-nakutin atau memeras, tapi program ini untuk membimbing kepala-kepala kampung untuk lebih siap dalam melaksanakan penyerapan anggaran desa dan juga akuntabel secara hukum dan administrasi. Di kejaksaan juga Pak, itu ada bidang-bidangnya dalam penyuluhan dan sosialisasi itu nanti bakal dibantu oleh di kejaksaan juga Pak, itu ada namanya tim perdata dan tata usaha negara. Tim Datun namanya Pak. Tim Datun itu bisa memberikan bantuan hukum, penyuluhan hukum dan juga memberikan suatu konsultasi. Jadi jaksa itu juga diharapkan menjadi rumah, menjadi tempat wadah untuk bertukar pikiran dan juga bersosialisasi dan juga berbincang-bincang santai kayak gini Pak, kayak kita ini Pak. Jadi bukan menjadi tempat yang takut didatangi dan kalau datang ke kejaksaan pasti salah dan aduh ini pasti melakukan tindak pidana gitu Pak. Betul. Memang selama ini seperti itu Pak. Selama ini begitu Pak ya. Jadi harapan Bapak selaku kepala kampung apa Pak? Kepada kepala-kepala kampung yang lain supaya jangan ragu untuk datang ke kejaksaan, jangan ragu untuk terbuka melalui pengelolaan dana desa ini terhadap kejaksaan. Harapannya atau pesannya? Baik Pak, jadi saya Adi Purwanto, Kepala Kampung Mekarharjo, Kecamatan Sragelingga, Kabupaten Lampung Tengah, yang hari ini saya sedang bercakap-cakap, berbincang-bincang dengan Bapak Prayoga Haryanto, tim daripada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah. Jadi saya berharap kepada teman-teman semuanya, kepala kampung keseluruhan, khususnya yang ada di Kabupaten Lampung Tengah, ayo kita sama-sama bermitra dengan Kejaksaan Negeri. Jadi ketika kita punya kendala, punya permasalahan, hal yang tidak paham, kita bisa konsultasikan dengan baik, sehingga akan terwujud solusi-solusi yang baik. Karena apa? Saya yakin kita semua kepala kampung punya tujuan satu, bagaimana menjadi kepala kampung yang baik, serta memberikan kesejahteraan kepada warga masyarakatnya. Ayo bareng-bareng kita kejaksaan, berkoordinasi dengan baik, dan berkonsultasi dengan baik. Demikian Pak. Baik, terima kasih banyak Pak Edi atas kehadirannya, kedatangannya. Jadi harapan kami juga Kejaksaan Negeri Lampung Tengah juga tetap bermitra, selalu bermitra dengan kepala kampung, Pak. Mitra dalam hal membantu, bukan hanya juga mengawasi. Jadi kami juga membantu peran aktif dalam memberikan informasi dan bantuan-bantuan hukum dan penyuluhan-penyuluhan hukum ya Pak. Kami percaya Pak bahwasanya akuntabilitas dan kejujuran itu
bentuk rasa tanggung jawab kita sebagai kepala kampung terhadap masyarakat yang memilih kita. Kejaksaan juga hadir melalui program Setawayan dan Setiongan ini, Pak, agar kampung tetap berjalan sebagaimana mestinya, tertib. Juga perangkat desa juga bekerja dengan aman, tenang, kemudian pembangunan juga berjalan lancar, Pak. Nah, mari kita jadikan hukum sebagai sahabat kemajuan kampung, bukan sebagai penghalang kampung. Jadi kejaksaan akan selalu hadir menjadi rumah bagi kepala kampung, bagi semua orang untuk berkonsultasi, bertukar pikiran, dan juga memberikan pelayanan hukum bagi semuanya. Mari kita jadikan hukum sebagai sahabat kemajuan kampung, bukan penghalang kampung. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak.